mudah-mudahan lah bikinlah rumah. Setelah sudah ada rumah satu, karena udah banyak orang kan, alhamdulillah salah lagi. Itu udah naik berarti. Udah naik. Nah itu sekitar satu kapling udah 3 juta, udah jadi 15 juta. Itu berapa kali itu? Nah tuh, terus setelah ya itu bikinlah kontrakan. Maksudnya satu rumah kontrakan? Iya, satu rumah. Ada 8 kamar kemarin kita bikin. Oh ya? Nah, Terus itu yang bapak jual? iya. Bisa bikin lagi di dekatnya, dekat jadi kecil juga. Anak udah besar, udah di sekolah, ke kuliah, udah mau nikah, udahlah ini beli harus bikin rumah apa? Oh, aku lupa. Apa tuh? Buka celana gini. Iya. Tapi bapak tiap tahun pulang ke Jawa? Pulang, Tiap tahun? Kalau lebaran? pulang ini bentar lagi pulang juga di sini. Ambil holiday season ini? Berapa? 2 minggu pak? 2 minggu kan? Pulang semua? Pulang semua. Yang aku satu kan udah nikah, jadi dia udah punya usaha ya, dia enggak pulang, cuma aku aja yang. Nah satu lagi yang kerja ya. Di? Purpoint itu bisa. Oh di Purpoint. Jangan apa? Jangan dulu. Nggak kepikiran dulu tuh beli tanah. Sekarang dia terlalu masuk gitu mister lah. Kawanku tuh udah di sini tuh dulunya udah berdua kerja, udah banyak duitnya. Saya beli tanah, ada duit yang murah malah gue bilang, alah cuma aku nggak ada lampu apa yang mau diharapin sana gitu kan. Ternyata sekarang malah gue lebih maju. Harga tanah sekarang per meter dari 400.000. Dulunya pinggir jalan tuh paling mahal tuh 12 juta. Pinggir jalan raya itu sekarang itu ada yang dijual properti 30 juta. Enggak ada yang mau juga. 1 hektar itu 30 juta. Mereka yang bilang jual aja kurang nggak 30 kopi pinggir jalan itu. Bukan berapa itu? Sekarang itu apa-apa mahal. Mahal. Selain bangunan itu mahal. Sekarang kan sebelum yang waktu ini dan punya duit beli tanah, itu beli tanah bikin rumah. Sebenarnya ngontrak terus sama bilangnya. Nggak percaya. Iya sih. Karena kalau sekolah, gue tuh nggak kepikiran bangun rumah kan. Iya. Fokus ke anak sekolah. Karena anak sekolah tuh tiap hari nggak boleh enggak. Tiap hari duit. Tiap hari, tiap minggu ada kegiatan, tiap bulan itu lah pasti. Aku udah mengenal kuliah, semua keriting rambut. Kita belum gajian tapi udah 3 kali coba. Makanya saya bilang kalau di hitungan manusia kita tuh nggak bisa bikin rumah ini. Karena awal lah yang punya andil di situ. Sekarang kita punya gaji 6 juta kan. Untuk transportasi dari berapa? Iya. Ya kan? Anak sekolah tuh sekarang satu hari itu minyak sama untuk uang jajan itu udah 50.000. itu sekarang ya. Nah, kalau nggak itu kan Allah tuh nolong nggak akan terjadi. Nah kan yang kita ketemu di keberkahan rezeki itu di situ itu. Banyak orang yang gajinya puluhan juta, rumah nggak punya. Iya. Iya toh. Banyak yang 2 orang bekerja semua gajinya uangnya untuk orang tuh satu
bisa 12 juta, 220-an juta, enggak juga punya rumah. Karena itu tadi tahun 2005 itu gaji saya tuh di Riapinan itu baru 700.000 satu bulan. 2005 itu ya? Iya, 2005. Tapi aku udah punya rumah satu itu dengan segitu. 2005 itu. Karena nilai itu tadi lah saya bilang. Makanya orang-orang kadang-kadang mikirnya kalau itu kamu hitung di atas buku nggak ketemu belas sama sekali. 5 juta itu nggak ketemu, di tangan kita nggak ketemu. Untuk anak itu 1,5, minyak kita 1,5 3 juta. Untuk bayar listrik berapa? 500.000. Uang transportasi nggak dikasih Pak? Ya segitu campur segitu tuh. Nah, Kalau yang permanen dikasih kan? ya dikasih, jadi campur di gaji satu itu. Oh. Nah, itu. Makanya kalau hitungan buku kita itu nggak akan tembus, nggak bisa kita beli apa nggak bisa. Bener kan? Kalau punya sekolah 2 ya 100.000 satu bulan satu hari, 3 juta ini ya. Saya waktu itu anaknya kuliah 1 Gimana di sini? di sini, terus PKL-nya di Batam itu yang banyak loh di PKL itu. Oh, iya, betul. Satu bulan itu 3 juta emak. Intinya ada SMP waktu itu kan. Kalau hitungan mata kita nggak ketemu. Ini orang tua yang dulu tuh hebat ya, nggak selain itu Pak. Ya? Orang tua yang dulu itu kayak orang bapak tuh hebat banget loh. Dari minus masih bisa aja, misalnya punya 4 anak kayak gitu sekolah semua. Iya. Kita dulu aja udah mangap loh. Sekolah, jadi pas sekolah semua tuh mangap loh, betul asli. Memang banyak anak, banyak rezeki. Ketemunya di mana coba? Iya kan? Itu bahasa orang-orang itu kan, banyak anak, banyak rezeki. Iya. Tapi kalau sekarang nggak ketemu, ketua kayak itu nggak ketemu. Tapi ketemu juga bang. Ya memang dilihat dari lingkungan memang nggak apa namanya ya, nggak seindah yang anak cuma 2 atau 3. Ya kadang masih berantem, masih tutup makanan lah gitu kan. Memang rasain aku cuma disuruh kayak gitu tuh lah, ngurus anak kan. Sekarang bapak berapa bersaudara? Saya 7. Iya. Nah, saya bertiga. Yang merantau cuma 2 orang aja, 1 Surabaya, 1 saya ini sini. Saya di rumah semua. Nggak bisa nyampe ke sini Pak? Kisahnya tuh saya dulu tuh lucu. Saya ke Batam. Di Batam dulu kan? Saya kan pertama di hotel juga tuh di Bogor. Di Bogor dulu. Lama, 7 tahun ya sana. Jadi skipping itulah. Nah setelah saya nikah, saya nggak boleh balik sana lagi. Saya lagi ke Batam. Saya kerja lagi di Batam. Hotel juga nih? Batam? Iya. Enggak. Saya bagian setir. Jadi tukang jahit. Batam kan. Tapi aku mikirnya gini, Batam ini cari duit gampang. Cuman perut ini nggak pernah kenyang. Lapar bawanya nih. Udah makan lapar lagi makan. Kita punya kata orang tua kan, kalau kamu merantau perutmu nggak pernah terisi, nggak pernah merasa kenyang, cabut aja katanya. Kalau kerja sampai kapanpun kamu nggak punya apa-apa, cabutlah aku. Nah, kepintan ini. Sendiri apa ada sama kawan? Sama. Saya sendiri waktu itu, sama istri aja. Itu waduh. Sampai di sini
saya tuh ketemu sama orang Jogja itu. Gimana tuh di awal simpang lagu? Di banget gue. Simpang lagu. Nggak ada lampu, gelap gulita, nangis aku tuh. Oh itu dulu masih ini. Nah, utang belantara tuh makanya pada orang pada nggak mau. Ya lagi aku ini kok sarankan tuh ya berapa Di kampung gua tuh listrik udah terang benderang sini kok gelap nggak ada lampu. Aku berpikir ulang lagi, saya ada duit mau balik tuh, bisa mikir, saya bawa istri,